Nah, jadi ada 3 hal yang Papiot paling benci dari Mitsubishi Eclipse Cross ini. Yang nomor satu ya, nomor satu ini berlaku untuk hampir seluruh brand Mitsubishi. Mitsubishi Indonesia itu tidak mau mengaktifkan fitur lock unlock pada hampir seluruh mobilnya. Jadi kalau kita berjalan, dia nggak otomatis ngunci pintunya, harus kita kunci manual, harus kita pencet tag gitu. Begitu juga nanti pas mau keluar, itu harus kita otomatis pencet tag. Kalah sama Xenia, kalah sama Avanza, kalah sama Mobilio guys. Mobilio aja deh ya, itu kalau berjalan di atas 20 km per jam dia otomatis ngunci. Ketika kontak di off, dia otomatis ngebuka. Ini enggak guys. Dan ini berlaku bukan di Eclipse Cross saja, tapi hampir semua brand Mitsubishi, mulai dari Outlander Sport, Expander, Triton, Pajero, Delica, itu nggak ada yang punya fitur lock unlock. Padahal di ECU-nya, di komputernya itu bisa disetting guys. Nyeting itu tuh gampang banget. Tinggal soal click on, click off gitu aja teman-teman. Entah kenapa Mitsubishi itu nggak mau ngeklik on, mengaktifkan ini tinggal klik on doang gitu loh teman-teman. Nggak tahu saya. Padahal mereka bisa. Mungkin itu standar SOP-nya Mitsubishi Indonesia tidak mengaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya, kalau kalian di kota besar, kalian bisa pergi ke bengkel atau tempat-tempat variasi, itu bisa diaktifkan guys. Tinggal colok kabel, tinggal klik di software di komputernya, aktif. Kalau kalian tinggal di kota besar. Tapi kalau kalian tinggal di daerah dan nggak ada bengkel yang sanggup mengerjakan itu, mau nggak mau kalian harus beli alatnya sendiri. Contoh kayak saya nih, saya harus beli kabelnya, harganya sekitar 400.000, beli programnya harganya sekitar 350.000, dan trial and error ya teman-teman ya, karena itu nggak bisa langsung bisa, harus coba-coba gitu. Total habis kurang lebih 750.000 sampai 800.000 untuk mengaktifkan ini kalau kalian mau beli sendiri, dan itu sangat ribet teman-teman kalau baru pertama. Ya itulah ya, itu saya juga sebel ya sama Mitsubishi, kenapa nggak tinggal diklik aja aktif on off lock unlock ini. Bener-bener agak aneh memang. Itu yang saya sebel nomor pertama. Lalu yang saya sebel nomor 2, Mitsubishi ini bengkelnya semi online. Ya, semi online maksudnya gini, bengkel itu kan ada grup-grupnya ya. Kayak di Palembang itu ada 2 grup besar Mitsubishi. Jadi satu grup bengkel tuh ada bengkel A, bengkel B gitu ya. Nanti grup lain tuh bengkel C, bengkel D. Nah, mereka tuh hanya online satu grup teman-teman. Jadi walaupun kita di satu provinsi, tapi kalau kita servis di bengkel yang beda grup, itu nggak online datanya. Service record kita tuh nggak kedetek teman-teman. Ini memang menyebalkan ya. Terutama buat orang-orang yang kayak saya yang kerjanya tuh nomaden. Jadi kalau saya tuh kerjanya nomaden teman-teman, kadang-kadang di provinsi ini pindah lagi kota ini, pindah lagi kota ini, itu merepotkan. Jadi kita nggak ada record mobil ini pernah servis apa aja. Mungkin di kota A kita pernah ganti kondensor AC, kompresor AC misalnya ya. Terus kita pindah ke kota B, itu nggak kedetek teman-teman. Kita sudah pernah ganti kompresor AC itu nggak kedetek. Nah itu susahnya Mitsubishi. Beda kayak Honda. Kalau Honda itu bengkelnya online semua. Jadi mau kita servis dimanapun, servis recordnya bisa kedeteksi. Nah, susahnya lagi buat kalian yang mau beli Mitsubishi dalam keadaan second atau bekas. Kalian nggak bisa ngelihat track record mobil itu, kecuali memang mobil itu misalnya plat BG gitu ya. Plat BG juga susah karena di Palembang ada dua bengkel ya. Susah juga mau, ya susah lah guys, mau mendeteksi service record itu nggak bisa gitu, karena nggak online di seluruh Indonesia. Kalau kalian beli Honda, mau dia platnya Jakarta, terus kalian cek di Honda Palembang pasti nyaut dia service record. Tapi kalau Mitsubishi nggak bisa, cuman bisa di bengkel itu aja yang satu grup. Itu yang saya benci nomor 2. Nah terus hal ketiga yang Papiot benci dari mobil ini, shift locknya ribet teman-teman. Shift locknya itu ribet ya, jadi ini harus kita congkel dulu. Nih ya, ini harus dicongkel dulu gitu loh teman-teman. Jadi ribet nian. Sebentar, ini kalau nyongkel ini pun susah. Nih ya, ini nggak bisa langsung dicongkel teman-teman, nggak bisa langsung colok. Jadi kalau mau parkir paralel itu setengah mati susahnya. Ini harus dicongkel dulu pakai obeng. Nih, congkel dulu pakai obeng. Nanti setelah dicongkel pakai obeng baru dicucuk ke sini, baru bisa dipindahkan ke N. Itu ngapa nggak bikin tombol aja gitu sih, bikin tombol atau lubang ini dibesarin dikit. Ini kan nggak bisa masuk nih, lubangnya dibesarin dikit biar bisa masuk neken. Shift locknya tuh di dalam sini guys. Jadi kalau pakai mobil ini
Janganlah coba-coba kalian parkir paralel ya. Ribet banget mau si vlognya, mau netralin tuh ribet. Enakan Outlander Sport gitu, ada tombolnya kan, tinggal tombol N. Ini enggak nih, harus dibuka dulu. Buka ini nih ribetnya susah loh, harus pakai obeng, obengnya ditutup tisu dulu biar nggak gompel. Jadi ya ribet guys, itu sebel nomor 3. Nah itu ya 3 hal yang Papiot paling benci sebenarnya dari ini sebenarnya, dari Mitsubishi dan Eclipse Cross pada khususnya. Nah sekarang yang ada 3 hal juga yang Papiot seneng dari mobil ini. Yang pertama, headlampnya ini, karena kan Papiot nih sering rutin jalan malam Bengkulu Palembang. Nah Papiot tuh tiap jalan Bengkulu Palembang itu selalu jalannya malam guys, nggak pernah siang, selalu malam. Lampunya ini teramat terang kalau menurut Papiot ya. Oke lah terang, Pajero juga terang ya, yang lain terang. Tapi enaknya dia ini lampunya udah otomatis, jadi kalau gelap dia langsung nyala, kalau terang dia langsung redup. Dan pinternya lagi dia auto high beam. Auto high beamnya ini sangat amat terpakai kalau misalnya kita lintas Sumatera ya. Jadi nggak usah main cetek-cetek lampu tuh, nggak usah lagi guys, semuanya sudah otomatis dari auto high beamnya. Oke lah mungkin kalau auto headlight tuh nggak terlalu penting ya, karena cuma nyetek pas gelap. Tapi kalau auto high beam ini bener-bener sangat bermanfaat teman-teman. Ketika kalian udah terbiasa pakai mobil yang punya auto high beam malam-malam, ketiba pakai yang harus cetek-cetek lagi tuh kerasa jadulnya gitu ya. Jadi auto high beamnya teramat amat sangat bermanfaat, senang Papiot. Yang kedua, yang paling Papiot senang dari mobil ini adalah touchpadnya teman-teman. Nih ya, di Indonesia, nggak tahu di luar negeri ya, di Indonesia yang pakai touchpad ini cuman mobil ini dan Lexus. Pajero aja yang paling mahal nggak ada ini, Fortuner nggak ada, Alphard pun nggak ada pakai touchpad kayak gini. Ini cuman ada di Mitsubishi Eclipse Cross dan Lexus. Jadi ini kayak ini ya, jadi kalau kita ini dia tuh geser-geser gini, dan dia nggak bakal bablas teman-teman, karena mau sekenceng apapun kita seret, dia cuman bergesernya cuman satu kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bakal terlaju, mau sekenceng apapun dia akan satu step seperti itu. Nah ini gunanya bisa kiri kanan, bisa atas bawah teman-teman. Jadi dia nggak ada mouse-nya, dia cuman step gini aja ya. Ini ya, bisa atas bawah gitu. Nah, dan juga ini bisa ditekan. Jadi ini bisa ditekan teman-teman. Tuh kan, turun kan dia kan. Bisa diklik aja. Tuh, jadi bisa ditekan, bisa diklik. Tuh, gitu teman-teman. Dan ini bisa nih ya, naik turun volume. Tuh. Naik turun volume tuh kayak gini, 2 jari tuh. Kalau misalnya kalian mau ini apa? Mau next track gitu ya. Bentar. Nih ya. Jadi enak banget nih. Mau next track tinggal gini aja. Tinggal kiri kanan nih, seret gitu. Nah, ini canggih banget teman-teman ya. Di Indonesia mobil kayak gini cuman Eclipse Cross sama Lexus. Jadi ini mewah gitu ya, ada fitur touchpad kayak gini, plus ada tombol-tombol shortcutnya ya, home, back, ini untuk Android Auto, ini untuk audio. Itu canggih banget. Nah ini yang Papiot paling seneng ya. Jadi kesan mobil mewahnya tuh dapat banget dengan adanya touchpad seperti ini. Mirip-mirip Lexus, bukan mirip ya, memang kayak Lexus, cuman Lexus sama ini yang punya touchpad begini teman-teman. Terus yang kedua yang nggak ada juga di mobil lain adalah head up display. Nah ini bisa naik turun nih ya, bisa naik turun. Yang punya head up display ini Pajero Dakar yang paling mahal nggak ada guys, ini guys. Nih ya, cuman Eclipse Cross sama Mazda, plus mobil-mobil mewah kayak Mercy, BMW. Jadi head up display ini meningkatkan kesan mahal ya dari suatu mobil ya, mewah gitu loh. Tuh head up display. Makanya ini nomor 2 yang Papiot seneng. Jadi kesan mewahnya tuh dapat banget, kayak mobil-mobil Eropa gitu ada head up displaynya. Mobil Jepang yang ada head up displaynya ya Eclipse Cross sama Mazda doang teman-teman. Mazda pun Mazda yang seri tertinggi, kalau Mazda seri rendah juga nggak ada head up displaynya. Jadi ini yang canggih ya. Terus yang ketiga yang Papiot seneng adalah ya tentu adaptive cruise control ya. Karena ini di kemacetan nih, kayak contoh nih misalnya Papiot sering lewat jalur Betung ya, Palembang Betung, itu kan jalannya merayap-merayap tuh, stop and go merayap pelan, itu
kita bener-bener nggak usah nginjak gas sama nggak usah nginjak rem, dia otomatis karena adaptive cruise controlnya ini bisa aktif sampai di kecepatan 0. Jadi sampai berhenti stop and go itu tuh bisa. Jadi kalau kita macet kayak di Betung nih, paling sering papi pakai tuh di jalan Palembang Betung. Ini kepake banget nih, nggak usah nginjak rem sama nggak usah nginjak gas, dia otomatis jaga jarak dengan mobil di depan. Jadi kalau macet-macet tuh enak banget pakai mobil ini teman-teman. Nah itu sih 3 hal yang Papiot seneng ya. Nah sama satu lagi paling ini Mitsubishi dengan tombol paling banyak kayaknya ya. Tombolnya banyak banget guys, jadi rame, tombol-tombolnya tuh rame. Nah, mainan-mainannya tuh rame, ini juga banyak tombol-tombol gitu ya. Jadi mobil kalau banyak tombol tuh enak aja rasanya, kerasa mobil mahalnya gitu ya kalau banyak tombol kayak gini. Dan bahan-bahannya juga ini soft touch semua ya, nggak ada yang bahan-bahan keras, kulit soft touch, kulit semua gitu teman-teman.